got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the guap with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Fitriyanti, guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Luhak Nanduo, Kabupaten Pasaman Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Luhak Nanduo, Kabupaten Pasaman Barat. Ini kartu identitas saya. Berikut adalah video praktek saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ananda, silakan masuk, Ananda. Oke, silakan duduk. Mau duduk di mana? Di dalam? Di dalam aja, Bu. Silakan ya. Ananda mau duduk di sebelah mana? Di sini, Bu. Ya, silakan. Ibu duduk di sebelah sini ya. Iya, Bu. Oke, Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan. Kita semua masih diberikan kesehatan. Oke, Ananda namanya siapa, Nak? Tita Mutiara, Bu. Tita Mutiara. Tita Mutiara panggilannya siapa? Tita, Bu. Tita. Tita kelas berapa, Nak? Kelas 11 IPS 1. 11 IPS 1. Tita rumahnya di mana? Rumahnya di Kinali, Bu. Di Kinali. Jauh ya Tita sekolahnya berarti? Iya, Bu. Tita tinggal sama siapa? Tinggal sama kakak dan orang tua, Bu. Oh, kakak dan orang tua. Berarti Tita di rumahnya ada kakak, Orang tua. Sama kakak ipar. sama kakak ipar lagi? Udah? Udah itu aja. Itu aja. Oke, Tita sekolah naik apa? Kadang bawa Honda sendiri, kadang diantar sama orang tua. Oh, kadang naik Honda sendiri, kadang diantar sama orang tua. Teman-teman yang dari sana ada enggak? Nggak ada, Bu. Enggak ada. Berarti memang Tita sendiri? Iya. Tita sendiri ya. Oke. Tita tadi belajar apa? Nggak belajar, Bu. Terus? Tita tadi sekolah untuk ujian susulan, Bu. Ujian susulan? Iya. Kenapa? Kan waktu ujian kemarin itu Tita terlambat, jadi nggak boleh masuk sama pengawasnya. Terus Disuruhnya lah Tita biasa itu ujian susulan. Ya terus? makanya sekarang Tita ujian susulan. Oh, jadi Tita waktu itu terlambat datang ke sekolah untuk mengikuti ujian, jadi nggak dibolehkan sama pengawasnya masuk. Baru Tita sekarang melakukan ujian susulan. Iya, Bu. Oh gitu. Tita ujiannya apa tadi pelajarannya? Pendidikan agama Islam, Bu. Pendidikan agama Islam. Apakah itu pelajaran favorit Tita? Enggak, Bu. Terus apa pelajaran favorit Tita? Matematika, Bu. Matematika. Apa yang menjadikan matematika pelajaran favorit Tita? Karena gurunya itu asik. Terus Gurunya asik. cara materinya juga bisa dipahami, cepat dipahami. Terus gurunya juga menjelaskannya cepat ditangkap gitu pelajarannya. Jadi cara gurunya menjelaskan mudah Tita menangkapnya. Jadi Tita suka sama belajar sama Ibu tuh belajar matematika. Hari ini Tita datang menemui Ibu. Kira-kira ada hal-hal yang ingin Tita bicarakan? Ada, Bu. Tita ingin curhat sama Ibu tentang masalah Tita, Bu. Berarti Tita hari ini datang menemui Ibu ingin melakukan konseling individual ya? Iya, Bu. Apakah Tita sudah pernah melakukan konseling individual sebelumnya? Belum, Bu. Belum ya. Baiklah, kalau Tita belum pernah melakukan konseling individual, Ibu akan jelaskan sedikit ya tentang konseling individual. Nah, konseling individual adalah proses layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh seorang konselor seperti Ibu kepada kliennya seperti Tita dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh kliennya. Jadi tujuan dari konseling individual ini adalah untuk mengentaskan permasalahan yang sedang dialami oleh klien. Konseling individual ini ya seperti yang kita lakukan sekarang ini. Tita datang secara sukarela menemui Ibu ke ruangan Ibu. Ibu pun secara sukarela menerima Tita di ruangan Ibu untuk mendengarkan apa keluh kesah dan permasalahan yang Tita alami. Nah, dalam konseling individual ini Ibu sudah berjanji pada diri Ibu sendiri untuk tidak menceritakan atau merahasiakan
merahasiakan semua informasi yang Tita sampaikan, semua cerita yang Tita ceritakan nanti sama ibu sudah berjanji tidak akan menceritakannya kepada siapapun. Ibu sudah janji ini hanya rahasia kita berdua saja. Akan tetapi Tita harus secara terbuka menceritakan semua permasalahan Tita sama ibu. Kenapa? Jika Tita tidak menceritakan secara terbuka, dikhawatirkan nanti solusi yang kita dapatkan tidak sesuai dengan masalah yang Tita alami. Gitu ya Tita? Iya, Bu. Nah, dalam konseling individual ini, Tita juga nanti harus secara mandiri memutuskan solusi apa yang akan kita gunakan untuk mengentaskan permasalahan Tita. Jadi bukan ibu yang menentukan solusinya, Tita yang akan menentukan solusi apa yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan Tita. Paham ya Tita? Laksanakan konseling individual ini, ibu harapkan Tita melakukannya dengan serius. Kenapa? Agar tercapai tujuan yang kita harapkan, yaitu terentaskannya permasalahan Tita. Kalau Tita tidak serius, ibu khawatirkan nanti permasalahan Tita tidak bisa kita selesaikan. Begitu ya Tita? Iya, Bu. Konseling individual ini berapa lama akan kita lakukan? 1 jam aja. 1 jam. Kita coba ya menyelesaikan permasalahan Tita ini dalam 1 jam. Kalau seandainya nanti bisa kita selesaikan, maka bisa kita akhiri konseling individual kita ini. Jika tidak bisa kita selesaikan, otomatis kita harus mencari waktu untuk melakukan sesi konseling berikutnya. Permasalahan Tita kalau nggak bisa kita selesaikan hari ini, berarti kita harus cari waktu berikutnya untuk melanjutkannya. Begitu ya. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah Tita sudah siap untuk melanjutkan kegiatan ini? Sudah, Bu. Siap. Sekarang akan Tita ceritakan permasalahan Tita kepada ibu. Kan masalah Tita, Bu, itu akhir-akhir ini Tita sering terlambat, Bu. Terus Tita sering kena marah sama guru di kelas. Terus kalau Tita ketemu sama wakil kepala sekolah, Tita juga ditegur. Kenapa sih Tita ini terlambat sekolah terus-terusan gitu kan, Bu. Terus kadang kalau Tita ketemu sama wali kelas Tita juga kena tegur juga di depan teman-teman. Terus Tita sering kenapa ya semuanya negur Tita kayak gini di depan teman-teman. Namanya nggak bisa ya secara individu gitu. Harus ya di tempat teman-teman gitu kan, Tita malu jadinya gitu, Bu. Jam berapa Tita berangkat dari rumah? Jam 7.30. 7.30. Kita aja masuknya jam berapa? 7.30. Nah, sampai di sekolah Tita jam berapa? Jam 8. Jam 8. Seberapa sering Tita datang terlambat ke sekolah? Ya dalam 1 minggu tuh mungkin ada 5 kali lah, Bu. 5 kali? Iya. Berarti hampir setiap hari Tita datang terlambat tuh? Iya, Bu. Sejak kapan Tita sering datang terlambat ke sekolah? Sejak semester 2 ini, Bu. Semester 2 ini? Iya. Oh, tepatnya berapa bulan? Sekitar 3 bulan lah, Bu. Sekitar 3 bulanan ini Tita sering datang terlambat ke sekolah. Apa yang hal apa saja yang Tita lakukan sehingga Tita datang terlambat ke sekolah? Ya kan Honda 1, Bu, di rumah. Terus kakak ipar Tita ini kan punya usaha sendiri. Terus dia ngantar dagangannya dulu. Kadang lama gitu. Terus Tita nungguin Honda itu dulu datang ke rumah. Kalau mau nebeng sama teman nggak ada di luar sana, mau diantar sama orang tua pakai Honda, tetangga pun nggak ada, kadang tetangga pun nggak mau minjamin gitu, Bu. Terus ya nungguin ini kakak ipar ini, Bu, pulang dulu. Kadang kan kakak iparnya pulang kadang jam 8, makanya kita bikinnya kadang jam 8 juga, kadang jam setengah 8, nggak tentu juga, Bu, jam berapa Hondanya itu ada di rumah. Sebelumnya Tita tinggal di Simpang 3, Bu. Nah, tuh kalau tinggal di Simpang 3 kan ada tuh teman satu arah sekolah di sini. Kan Tita bisa nebeng. Kalau sekarang kan Tita tinggal sama ini di Kinali kan nggak ada teman-teman itu, Bu. Searah dengan sini gitu. Makanya Tita tuh sering terlambat sekarang, Bu. Apa yang terjadi sehingga Tita bisa pindah ke Kinali sekarang? Karena kan kontrak Tita di Simpang 3 ngontrak, nggak rumah sendiri. Terus kontraknya itu habis. Jadi
Tita tinggallah di rumah kakak Tita yang udah bersuami itu Bu, sama orang tua Tita juga. Karena uang orang tua ini belum ada untuk mengontrak rumah sendiri, maka tinggallah dulu di rumah kakak Tita yang di Kinali. Makanya Tita dari rumah sampai sekolah itu agak jauh. Kalau sudah begini apa yang terjadi? Ya, Tita sering terlambat sekolah, terus kena marah sama guru, dipermaluin lah. Iya. Apa upaya yang sudah Tita lakukan agar Tita tidak datang terlambat ke sekolah? Nah, upayanya itu kan kakak ipar Tita biasanya ngantarnya jam 7:30 kan Bu. Sekarang udah dipercepatinya jam 7 gitu, udah 7 kurang. Tapi upaya itu tuh belum berhasil gitu Bu. Kadang dia di tengah jalan itu bannya bocor lah, terus online-nya rusak. Apakah di kelas itu cuma Tita yang datang terlambat? Enggak Bu, ada teman kita cowok yang sering juga terlambat, itu Gibran. Kan dia cowok Bu, jadi itu dia kan nggak malu lah gitu Bu. Kan juga terlambat, itu Gibran. Kan dia cowok Bu, jadi itu dia kan nggak malu lah gitu Bu. Kan kalau Tita kan cewek, ya Tita merasa malu gitu Bu sama teman-teman. Kenapa cewek bisa juga terlambat gitu? Kan seharusnya yang terlambat itu kan biasanya kan cowok. Kenapa sih cewek terlambat gitu? Namanya dia nggak cepat gitu bangunnya atau lalai gitu kan Bu. Kadang teman-teman berpikir, Tita takut jadinya teman itu berpikir yang buruk tentang Tita, kenapa Tita sering terlambat. Padahal kan Tita terlambat itu ada alasannya, tapi orang itu belum tahu gitu Bu. Oh gitu. Apa yang dilakukan oleh guru yang mengajar di dalam kelas saat Tita datang terlambat? Tita masuk aja tuh kan Bu, nggak bawa surat piket, masuk. Terus disuruhlah sama ibu tuh, ambillah surat piket dulu baru boleh masuk kata ibu tuh. Tuh ya Tita ambillah kan, terus dan Tita kasih, terus ibu tuh ceramahinnya lah Tita Bu. Kayak mana tuh ceramahinnya? Ceramahinnya tuh, kenapa kamu bisa terlambat? Seringkali kamu terlambat. Kemarin kamu juga udah terlambat. Kenapa sekarang terlambat juga? Gitu kata ibu tuh. Tuh Tita Tita jelasin, tapi ibunya tetap apa Bu? Tetap marahin Tita di depan teman-teman. Bukan oleh guru piket saat Tita datang terlambat ke sekolah. Ya kadang dimarahin juga. Apa yang dilakukan oleh wali kelas Tita saat tahu Tita datang terlambat? Bisa nggak kamu itu nggak terlambat lagi kata bapak itu. Terus Tita jelasin sama bapaknya. Tuh kata bapak itu, ya kamu harus bisa nggak terlambat lagi kata bapak itu ibu. Terus Tita berusaha lah mendengarkan nasihat-nasihat bapak ini. Apa yang dilakukan oleh orang tua Tita ketika tahu Tita sering datang terlambat ke sekolah? Belum tahu Bu. Belum tahu orang tuanya. Kenapa Tita? Apa yang terjadi sehingga Tita tidak memberitahu orang tua Tita kalau Tita sering datang terlambat? Karena Tita takut. Takut kenapa? Takut nanti orang tua mikirin gitu. Tuh kasihan kan. Ekonomi kan sekarang apa ibu, ekonomi orang tua Tita kan lagi nggak baik-baik aja. Terus Tita takut nanti dia kepikiran. Tita tidak mau menceritakan ke orang tua Tita supaya tidak menambah beban pikiran sama orang tua Tita ya. Tita dari yang sudah Tita ceritakan tadi, sepertinya Tita ingin merubah tingkah laku Tita yang sering datang terlambat ya. Iya Bu. Hal apa aja sih yang menjadi hambatan-hambatan bagi kalau misalnya Tita ingin datang ke sekolah tepat waktu, kira-kira nih Tita hambatan-hambatan apa sih yang akan Tita temui? Ya hambatan apa dulu nungguin kakak ipar Tita ngantar dagangannya dulu. Terus kalau mau nebeng sama teman pun nggak ada saran sama kita di sana. Apakah Tita ingin seperti ini terus? Enggak Bu. Tita ingin berubah Bu. Apakah Tita siap dengan hambatan-hambatannya? Siap Bu. Dari cerita Tita tadi ada hal-hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, penyebab Tita datang terlambat tadi kira-kira apa tuh menurut Tita? Ya, yang pertama Honda dipakai sama kakak ipar Tita untuk antar dagangannya terlebih dahulu. Terus apa Bu, teman kalau mau nebeng sama teman kan nggak ada tuh Bu. Tita ya. Nah, terus konsekuensinya atau akibat dari perilaku Tita yang sering datang terlambat ke sekolah ini apa? Ya, konsekuensinya kena marah sama guru. Tita, hal apa sih yang dapat kita lakukan agar Tita tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Ya ini Bu, kalau
kontrakan di Simpang 3 lagi, susah lah Bu, kayak kan ekonomi keluarga kita kan kurang baik, terus uang pun lagi nggak ada, terus kasihan lah sama orang tua kalau mau cari kontrakan dulu, jadinya kita tinggal sama kakak kita dulu aja gitu Bu, sampai ada uangnya gitu Bu. Terus kita mau ngomong sama kakak ipar kita pun kita takut juga nanti dia tersinggung terus dia marah gitu Bu. Terus oke, kira-kira nih Tita, hal apa sih yang bisa kita lakukan agar kita tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Ya kalau mau nebeng sama teman nggak ada Bu, kan teman kan nggak ada tuh yang tinggalnya di Kinali, terus kan jadi nggak ada tempat nebengan Tita gitu kan Bu. Terus yang kedua mau tinggal lagi ke Simpang 3, ekonomi orang tua kan lagi kurang baik, nah, terus kita jadinya kasihan mau ngomong sama orang tua, apalagi orang tua lagi kayak mana ya, stres lah Bu, memikirkan kan pasti orang tua juga berpikir mau numpang sama kakak terus nanti jadinya tuh dia ngebebanin nggak ya kami tinggal di sini kan. Terus yang ketiga Honda kan satu Bu, itu pun Honda kakak ipar. Ini kalau kita mau ngomong sama kakak ipar nanti kakak iparnya marah, terus kita jadinya tuh hubungannya jadi nggak baik lagi, terus nanti nggak dipinjamnya ada Honda. Terus nanti apalagi kakak kandung Tita itu nanti marah pula sama Tita, ngomong pula sama mama Tita sama ayah Tita, tolonglah mak ya ajarin anak mama sama ayah tuh jangan kayak gitu ngomongnya sama orang yang lebih besar dari dia gitu kan Bu. Jadinya tuh kan apalagi kakak ipar Tita ini mudah tersinggung, makanya Tita sekarang tuh belum berani Bu ngomong sama kakak ipar Tita gitu Bu, apalagi sama orang tua belum berani juga, takut nanti orang tua itu kepikiran jadi stres, depresi. Makanya itulah Bu Tita mau berubah dan berubah Bu. Oh, jadi Tita mau berubah tapi Tita masih bingung apa yang akan Tita lakukan gitu ya. Kalau misalnya mau nebeng, tebengan dari Kinali ke sini nggak ada. Kalau misalnya mau ngontrak lagi di tempat yang lama, orang tua Tita belum punya uangnya, ya. Terus kalau mau ngomong sama kakak iparnya, Tita belum berani, kayak gitu ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Apakah mau kayak gini terus? Apakah Tita, apa upaya Tita yang harus Tita lakukan supaya masalah ini bisa selesai? Kita ingin mencoba Bu ngomong sama kakak ipar Tita, berdua aja gitu Bu. Nah, gimana cara Tita ngomong ke kakak ipar Tita? Coba contohkan, anggap aja ibu ini kakak ipar Tita. Coba bilang sama kakak ipar Tita tentang masalah ini. Anggap aja ibu ini kakak ipar Tita. Coba contohkan apa yang kita bilang sama kakak ipar Tita. Coba contohkan bagaimana cara Tita membicarakan hal ini dengan abang Tita. Anggap aja ibu ini sebagai kakak ipar Tita. Bang, bisa nggak besok itu ngantar dagangannya tuh agak pagi? Soalnya akhir-akhir ini nih Tita tuh sering datang terlambat karena perginya tuh agak kesiangan gitu Bang. Oh, apa yang terjadi kalau misalnya Tita berbicaranya seperti itu sama abang ipar Tita? Ya nampak Tita sih agak jengkel lah abang ipar Tita, terus kayak marah gitu Bu, nggak terima Tita ngomong kayak gitu. Terus dia kayak melihat Tita tuh kayak sinis gitu Bu, jadinya Tita merasa kakak ipar Tita sekarang itu marah gitu sama Tita. Terus apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita agar abang Tita tuh tidak marah ketika Tita membicarakan hal ini? Ini kan harus Tita bicarakan dengan abang Tita. Kalau misalnya tidak, Tita tidak akan pernah bisa datang tepat waktu ke sekolah. Nah, coba ulangi bagaimana caranya Tita berbicara dengan abang Tita supaya abang Tita tidak marah, tapi masalah ini tetap terselesaikan. Coba ulangi Tita. Mungkin Tita coba ngomongnya tuh pelan-pelan gitu ya Bu. Coba tadi gitu ya Bu. Coba ulangi. Bang, bisa nggak ngomong dulu bentar berdua? Tita ada yang mau Tita omongin gitu. Terus Bang, akhir-akhir ini Tita
kita sering terlambat datang sekolah, terus sering kena marah sama guru, sama wali kelas, sama guru piket karena datang terlambat. Abang bisa nggak ngantar dagangannya tuh lebih pagi, biar kita tidak terlambat datang sekolahnya, biar kita tidak kena hukuman, kasih hukuman, biar kita tidak malu lagi bang sama teman-teman kita di sekolah gitu bu. Nah kira-kira kalau misalnya Tita ngomongnya seperti ini, abang Tita marah nggak? Enggak bu, dia jawabnya gini. Kalau menurut Tita? Menurut Tita kemarin tuh jawabnya gini mungkin bu. Oh gitu, berarti kamu sekarang sering terlambat ya datang sekolah. Kok kamu gak pernah bilang sama orang tua gitu kan bu. Terus kita jawab, ya gimana mau bilang sama orang tua bang, kan apalagi ekonomi orang tua sekarang kurang baik. Terus uang pun mau cari kontrakan baru pun gak ada, mau apalagi mau beli Honda pun kan gak ada uang bang gitu. Apalagi yang bisa diharapkan Honda abang gitu. Jadi kita harap bisa nggak antar dagangannya tuh lebih awal. Terus kita harap juga abang jangan ceritain sama orang tua kita biar dia nggak kepikiran, jadi nanti tuh stres dan depresi lah gara-gara anaknya tuh kayak gini karena kita nggak mau orang tua kita itu berpikiran kayak gitu. Kan kita kayak gini pun kan karena kondisi ekonomi juga. Jadi kita minta sama abang, bisa nggak abang itu dengannya tuh lebih awal gitu. Terus dijawabnya lah sama abang ipar kita ini, bu, ya gimana mau datang awal, mau nganternya agak awal dulu. Kan orangnya itu kan buka ya kadang agak jam setengah 7-an, terus jam 7-an. Ya abang misalnya jam segitu. Terus gimana lagi, apa kamu mau terus-terusan kayak gini, kata abangnya kan. Nanti kita jawab lah, kita nggak mau kayak gini terus bang. Kita malu di depan teman-teman kita, sering dimarahin sama guru, terus kita seakan-akan dikucilkan lah sama teman-teman kita bang gitu. Ya gimana ya mau cara usahainnya ya. Honda cuma satu kata abang kita kan bu. Terus kita bermohon-mohon lah sama abang kita ini, abang ipar ini kan, bang mohon lah bang, sekali ini aja. Kita udah sering bang dimarahin sama guru, dimaluin sama guru, dikasih hukuman sama guru piket. Apa abang gak kasihan sama Tita bang, kata Tita sambil nangis lah bu. Tita kemarin itu ngomong, bujuk-bujuk abang Tita itu, abang ipar kan. Terus abang iparnya cuman gini ngomong, jawabnya, apa enggak kita ngomong aja sama orang tua kamu gitu kan. Ya kita nggak mau bang membuat orang tua kita kepikiran apa bu. Ya seperti itulah bu, kita udah permohon-mohon sama abang ipar kita. Terus mungkin dia udah memikirkan lah bu gimana caranya gitu bu. Iya, gitulah ya Tita ya. Jadi Tita harus menceritakannya sama Bang Tita berdua dengan nada yang pelan, dengan perlahan. Terus Tita juga menceritakan kondisi Tita di sekolah gimana, apa aja yang terjadi sama Tita di sekolah. Dan Tita pun jangan lupa memohon sama Abang Tita supaya Abang Tita mau dan berkenan untuk mengantarkan dagangannya lebih awal, sehingga Tita bisa berangkat pun lebih awal ya. Jadi permasalahan Tita pun bisa terselesaikan. Nah gitu ya Tita. Iya bu, Tita mencoba untuk ngomong pelan-pelan lagi sama abang Tita bu. Iya. Oke Tita, apa yang terakhir kali Tita lakukan tadi? Ya terakhir kalinya Tita lakukan tadi kan Tita udah ngomong tuh bu sama. Apa yang terakhir kali Tita lakukan pada sesi konseling kita ini? Kan tadi Tita udah memberikan contoh bagaimana cara kita bicara sama abang ipar Tita. Ya sih, yang pertama Tita kasih contohnya agak kasar lah kan bu ngomongnya. Tapi kan yang keduanya Tita kasih contohnya pelan gitu. Kita udah bermohon-mohon sama abang ipar Tita supaya hantar dagangannya agak pagi gitu bu.
Jadi yang Tita lakukan terakhir kali tadi adalah mencontohkan bagaimana cara Tita berbicara kepada abang Tita ya. Iya, Bu. Berarti nanti Tita memakai yang kedua Tita contohkan tadi ya. Iya, Bu. Oke. Menurut Tita setelah diskusi kita tadi ini, apakah Tita masih membutuhkan sesi konseling lanjutan? Kita coba dulu ini, Bu. Kalau misalnya berhasil, mungkin tidak dilanjutkan, Bu, konselingnya. Oh, berarti kita coba ini dulu. Kalau misalnya nanti Tita tidak berhasil, baru kalau misalnya ini berhasil, Tita nggak datang temui Ibu lagi. Iya. Tapi kalau misalnya nanti Berhasil, tidak berhasil, Tita temui Ibu lagi. Bagaimana caranya untuk Tita tidak terlambat lagi datang ke gitu, sekolah. iya. Berarti ini Tita coba dulu. Kalau misalnya nanti ini berhasil, Tita nggak usah datang temui Ibu lagi. Tapi kalau misalnya nanti masih belum berhasil, Tita temui Ibu lagi, gitu. Iya, Bu. Oke. Nah, Tita, nanti Ibu akan bantu Tita untuk mewujudkan hal-hal apa saja yang sudah Tita pelajari pada sesi konseling ini dengan cara Ibu nanti akan berkolaborasi dengan orang tua Tita. Nanti Ibu akan menanyakan sama orang tua Tita bagaimana jam berapa Tita berangkat dari rumah, apakah Tita berangkat dari rumah masih 7.30 atau lebih kayak gitu ya. Nanti Ibu akan berkolaborasi dengan orang tua Tita. Gitu ya Tita? Kalau zaman orang tua bisa nggak, Bu? Soalnya kan orang tua nggak tahu masuknya itu jam 7.30. Oh gitu. Jadi kalau misalnya tidak dengan orang tua, Ibu berkolaborasi, terus Ibu berkolaborasi sama siapa? Sama kakak ipar aja, Bu. Kan yang punya Honda kan kakak ipar, supaya nanti agar kakak ipar tuh tahu juga Tita datang terlambat sekolah. Kan tadi ceritanya kan Tita bermohon-mohon tuh. Mana tahu abang ipar Tita nggak percaya Tita datang terlambat sekolah kan. Oh gitu. Jadi nanti Ibu berkolaborasinya sama abang ipar Tita. Iya. Berarti nanti Ibu akan menghubungi abang ipar Tita, menanyakan jam berapa Tita berangkat dari rumah, gitu ya Iya, Tita. Oke. Nanti Ibu juga akan memantau perubahan tingkah laku Tita. Nanti Ibu akan menanyakan sama guru yang ada di dalam kelas, guru yang mengajar di dalam kelas Tita, menanyakan sama guru piket, menanyakan sama wali kelasnya apakah Tita masih suka datang terlambat atau tidak, gitu ya Tita. Iya, Bu. Apakah masih ada hal-hal yang ingin Tita bicarakan dengan Ibu? Ada, Bu. Ibu janjikan nggak ngomong sama orang tua Tita. Tita takut kalau orang tua Tita tahu nanti jadi orang tua Tita kepikiran, terus depresi, stres, terus nanti orang tua Tita apa tuh, Bu, untuk biar berusaha lagi gitu, Bu. Bu janjikan, Bu, nggak bilang sama orang tua Tita. Jadi untuk merahasiakannya ya Tita ya, seperti yang udah kita bicarakan tadi, kan Tita maunya Ibu berkolaborasinya atau ngeceknya nanti sama abang iparnya Tita kan. Nanti Ibu akan berkolaborasinya sama abang Tita. Ibu nanti akan menelpon abang Tita jam berapa Tita berangkat dari rumah, kemudian apakah Tita masih suka terlambat berangkat dari rumah atau tidak, gitu ya Tita. Iya, Bu. Apakah masih ada lagi hal-hal yang ingin Tita bicarakan? Misalnya Ibu Kak dulu. Bagaimana Tita? Apakah masih ada hal-hal yang ingin Tita sampaikan sama Ibu? enggak, Bu, udah cukup. Sudah cukup ya. Apakah sudah bisa kita akhiri konseling kita pada hari ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Kita akhiri sesi konseling kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana perasaan Tita sekarang? Agak lega, Bu. Lega ya. Oke, alhamdulillah kalau Tita sudah merasa lega. Kita sangat bersyukur ya dengan sudah berkurangnya beban yang kita rasakan. Tita, karena sesi konseling ini sudah kita akhiri dan Tita pun sudah merasa lega karena sudah menceritakan permasalahannya kepada Ibu. Sekarang Ibu minta Tita untuk mengisi angket kepuasan konseli atau kepuasan Tita terhadap kegiatan kita pada hari ini ya. Kemudian nanti kita juga akan mengisi laisek, sudah Ibu sediakan di situ. Tita bisa mengisinya? Bisa, Bu. Oke, yuk kita isi yuk. Nih Tita ya, silakan Tita duduk di sini Tita untuk mengisi laiseknya. Ini ada laiseknya. Oke,
Oke, ini adalah iseknya. Ini angket kepuasan konseli. Terus ini ada kontrak komitmen diri. Nah, nanti kita di sini akan kita buat kontrak komitmen agar kita tidak lagi datang terlambat, gitu ya Tita ya. Nah, ini penanya, silahkan diisi Tita. Kalau ada yang diragukan, kita boleh nanya sama Ibu. Iya Bu. Ibu mau nanya jenis layanan itu apa ya? Jenis layanannya berarti kan konseling individual tadi bukan? Oh, terus kalau pemberi layanan tuh Ibu? Iya. Layanan dasar ya. Layanan individual garis miring insidental. Insiden. Ini Bu. Iya. Pemberi layanannya Ibu. Hal yang apa ini yang kita jawab yang Hal-hal yang mana? yang ini Bu? Hal-hal apa yang Ananda peroleh dari layanan yang sudah berikan? Apa aja yang udah kita peroleh dari yang sudah kita lakukan tadi? Yang pas kita ngomong apa itu? Iya, yang ngomong sama Mantita itu. Oh itu Bu. Mendapatkan wawasan baru bagaimana cara berbicara dengan abang ipar, gitu kan? Iya Bu. Terus Yang mengatasi masalah itu yang itu kan Bu, menyuruh abang ipar itu.
Nah, Kan dia belum teratasi kan Bu, ya. berarti Dari sesi konseling kita tadi, misalnya dari 100 permasalahan kita, kira-kira udah berapa kurangnya menurut kita? gitu, Bu. Ini kontrak komitmen diri, berarti kan tadi kita udah bilang kita mau berkomitmen atau ingin merubah ingin merubah perilaku kita yang sering datang terlambat menjadi tidak terlambat lagi. Jadi dengan adanya kontrak komitmen diri ini, Bu harapkan ini sebagai pegangan untuk Tita agar Tita tidak lagi datang terlambat ke sekolah, kayak gitu ya Tita ya. Jadi ini silahkan Tita isi. Coba, saya Berjanji. bukan nama Tita. Oh, saya. Saya Kita pada tanggal berapa sekarang? 12 Iya. Juni 2023. Apa tuh? menyatakan puasa setuju dengan melakukan hal di bawah ini. Yang pertama, apa tadi yang akan kita lakukan? Berbicara. 1. Iya kan? Saya tidak datang terlambat lagi, ya kan? Iya, Bu. Di sini, apabila Saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan. kita mau apa? Kalau misalnya kita kalau misalnya kita udah berhasil nih untuk untuk nggak lagi terlambat datang ke sekolah, kita mau kasih reward apa untuk diri kita? Ya apa? Ya, Bu. Melakukan hal-hal yang kita suka mungkin, Iya. atau ingin membeli hadiah kecil untuk diri kita mungkin. Membeli hadiah kecil. Oke. Udah, Bu. Oke, Tita, konseling kita sudah berakhir, kontrak komitmen dirinya, penilaian hasil pelayanannya sudah, kepuasan konselingnya juga sudah. Jadi Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih ya, karena Tita sudah mau menceritakan permasalahan kita kepada Ibu, sudah mempercayai Ibu sebagai tempat ceritanya. Nah, sekarang kita boleh kembali ke kelasnya ya, atau mau pulang juga boleh ya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama Tita.